Vista Pacific Airlines Flight 7500 bersiap lepas landas dari Los Angeles menuju Tokyo. Satu persatu penumpang mulai memasuki kabin pesawat. Di antara para penumpang tersebut terdapat seorang laki-laki yang membawa sebuah kotak kayu berukuran cukup besar dengan sikap yang aneh. Pesawat dalam Vista Pacific Airlines sendiri dibedakan berdasarkan kelas. Penumpang yang duduk di kelas 1, menempati kabin bagian atas. Mereka adalah Brent, dan pasangannya bernama Pia. Sepasang suami istri yang sedang menemani pasangan lain yang hendak ke Tokyo. Sayangnya setelah agenda ini keduanya berencana untuk bercerai. Lanjut dengan penumpang yang ada di kelas ekonomi yang duduk di kabin lantai bawah. Mereka yaitu, Rick dan pasangannya Liz, yang merupakan sepasang pengantin baru dan hendak berbulan madu. Liz tipikal perempuan angkuh yang banyak tingkah. Dia tidak mau duduk bersebelahan dengan sembarang orang selama di pesawat, sementara Rick seorang suami yang sabar. Penumpang di kelas ekonomi lainnya adalah Raquel, yang tengah melakukan panggilan video dengan kekasihnya sebelum pesawat lepas landas. Kekasihnya mengatakan jangan mengatakan, "I love you," jika hendak berpamitan, karena bisa sial. Di sebelah Raquel duduk seorang pemuda bernama Jack yang bertindak sesukanya. Saat pramugari Suzili, Jamie Chung, meminta mematikan handphone, lelaki itu tetap menyalakannya. Jake rupanya juga seorang pencuri karena Raquel melihat banyak handphone di dalam tasnya. Selain mereka, masih ada sekitar 100 penumpang lain dalam pesawat tersebut. Sebelum pesawat lepas landas, pramugari Laura, Leslie Bibb, mencoba menghubungi kapten untuk menyampaikan pesan darurat dari ground control, yang menyebutkan jika mereka lupa melakukan pemeriksaan penting pada pesawat. Tanda disadari Laura, sang kapten sudah ada di belakangnya. Pete Haining, Jonathan Sae, sebenarnya sudah memiliki istri, tapi lelaki itu berselingkuh dengan pramugarinya sendiri. Asyik bercumbu dengan Laura, Pete melewatkan pesan penting yang disampaikan oleh ground control tadi. Dia tidak terlalu menanggapi karena perhatiannya kembali teralihkan oleh telepon dari sang istri. Cerita berlanjut saat akhirnya pesawat lepas landas dan bersiap untuk terbang di atas ketinggian 10.000 kaki. Tidak berselang lama, pesawat mengalami turbulensi karena menabrak awan padat. Selama beberapa saat penumpang dibuat panik dengan hal tersebut. Terutama Lance karena dia langsung mengalami hiperventilasi atau napas berlebihan saat panik yang membuatnya malah kesulitan mengatur napas. Suzy coba menenangkannya sementara Laura meminta pertolongan pada para penumpang yang mengerti tentang medis. Brett yang kebetulan memahami tentang medis, langsung menuju kelas ekonomi untuk memeriksanya. Rick yang melihat dua pramugari itu kesulitan pun langsung inisiatif membantu. Lance sendiri terlihat sudah mengeluarkan darah dari mulutnya. Sedetik kemudian dia mulai bersikap aneh dan tidak terkendali. Setelah tubuh Lance berhenti bergoncang, Brett memeriksa dan menemukan Lance sudah berhenti bernapas. Dibantu Rick, tubuh Lance dipindahkan ke dapur pesawat. Di sana mereka kembali berupaya menyelamatkannya. Sayang, Lance tidak berhasil selamat. Awak kabin segera membuat keputusan untuk memindahkan penumpang kelas 1 ke kabin ekonomi. Pasalnya mereka berencana untuk menyimpan mayat Lance di kabin kelas 1 karena pesawat tidak punya ruang untuk menyimpan jasad Lance. Jasad pun ditempatkan dan didudukkan di bangku di kelas 1, tanpa ada satu penumpang pun di sana. Keadaan rasanya sedikit mulai lebih tenang. Laura kemudian kembali menjalankan tugasnya sebagai pramugari dengan menawarkan kopi pada para penumpang. Sementara itu Raquel terlihat pergi ke kamar mandi sembari membawa alat tes kehamilan. Saat Laura berjalan-jalan di antara kursi penumpang, pramugari tersebut menemukan salah satu gigi Lance yang copot saat lelaki itu tidak terkendali. Kaget, Laura pun menumpahkan teko kopi yang dibawanya. Kekagetan Laura tidak berhenti di sana. Laura kaget melihat bekas telapak tangan Lance yang berdarah di pegangan kursi, mengering tiba-tiba. Di sisi lain, Brett melihat jari-jarinya mulai membiru, yang menandakan dirinya kekurangan oksigen. Brett juga melihat botol minumnya mengempis sendiri. Seketika Laura memerintahkan semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Semua penumpang dengan panik langsung memakai masker, pun dengan para pilot. Sementara itu Raquel yang sedang berada di toilet mulai kesulitan bernapas karena tanpa alat bantu. Brett sendiri mencoba menolong penumpang lain yang belum memakai masker oksigen. Di sisi lain dia melihat istrinya, Pia, sudah pingsan karena tidak mengenakan alat bantu.
Brett segera menghampiri istrinya tapi dia pun menjadi lemas dan kekurangan oksigen. Perlahan, tekanan di dalam kabin mulai stabil. Para penumpang sudah bisa melepas masker oksigennya. Saat penumpang lain sudah mulai nyaman dan bisa beristirahat, Jake berulah dengan pergi ke kabin di lantai atas. Sementara itu, Liz memilih untuk melihat-lihat foto pernikahan di laptopnya. Di saat bersamaan dia dikagetkan dengan bayangan Lance yang tampak di monitor laptop. Bagaimana nasib para penumpang Vista Pacific Airlines Flight 7500 ini selanjutnya? Akankah mereka berhasil mendarat dengan selamat di Tokyo dalam beberapa jam ke depan?